Halo sobat generasi peternak dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap semangat dalam beternak unggas ini ya. Dan di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman atau berbagi informasi tentang dunia yang berhubungan dengan dunia perunggasan atau ternak unggas ya, khususnya ternak entok ya. Nah, berhubungan dengan ternak entok pastinya itu kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian. Nah, untuk keuntungan sendiri pastinya itu yang diharapkan oleh para peternak. Ternak apapun pastinya kita berharap mendapatkan untung yang lebih banyak. Nah, itu sebagai acuan kita atau menjadi PR kita supaya kita lebih kreatif dalam pemberian pakan untuk ternak kita, biar hasil kita lebih meningkat dan tentunya keuntungan berlipat ganda karena adanya upaya kita untuk menekan biaya pengeluaran untuk pakan ternak kita. Nah, tentunya di sini saya akan menjelaskan, akan menunjukkan beberapa pakan yang gratis tentunya yang bisa teman-teman gunakan untuk ternak teman-teman. Pastinya ini sangat aman sekali dan tidak ada kendala apapun dan tidak ada resiko-resiko atau dampak-dampak yang lainnya ya. Karena saya sendiri sudah sering memakai pakan ini dan cara ini, dan ini terbukti efektif sekali untuk menekan pengeluaran biaya pakan untuk ternak kita. Nah, pakan apakah yang perlu kita gunakan ya? Kita ternyata di wilayah kita atau di sekeliling kita itu banyak sekali pakanan-pakanan yang mudah kita temukan dan gratis tentunya di sekeliling kita, dan kita tidak perlu susah-susah untuk mencarinya karena sudah tersedia di mana-mana seperti itu ya. Nah, di sini saya akan yang pertama saya akan tunjukkan yang lebih gampang, yaitu batang gedebok pisang. Nah, itu adalah solusi-solusi yang paling tepat karena batang pohon pisang itu di Indonesia sangat melimpah dimanapun kota kalian, dimanapun provinsi kalian, dimanapun daerah kalian, tentunya ada semua jenis tumbuhan ini, yaitu tumbuhan pisang ya. Jadi jangan bingung teman-teman kehabisan untuk bahan ini karena tersedia dimanapun dan itu tumbuh subur di lingkungan sekitar kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang selanjutnya adalah enceh gondok ya. Enceh gondok juga tentunya banyak sekali karena di Indonesia ini banyak rawa-rawa yang tersedia yang terbengkalai ya, banyak tumbuh subur. Enceh gondok itu menjadi gulma di perairan yang itu tentunya bisa mengganggu atau menyumbat aliran-aliran sungai. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan dan kita bisa membantu sedikitnya mengurangi gulma-gulma yang menghambat sungai-sungai ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kangkung ya. Kangkung juga sama, itu salah satu tumbuhan air yang tersedia banyak sekali, tumbuh liar di sungai-sungai ataupun rawa. Biasanya tumbuh merambat ya, panjang sampai 4 meter bahkan 5 meter, dan itu jarang sekali dikonsumsi oleh manusia. Biasanya untuk ternak. Kalau manusia biasanya memakan kangkung darat ya, yang tumbuh hanya 30 cm. Kalau biasanya kangkung yang di rawa atau sungai biasanya mereka lebih panjang sampai beberapa meter. Itu bisa kita gunakan untuk ternak kita, banyak sekali tersedia di sungai-sungai yang tumbuh liar, dan tentunya bisa kita pakai tanpa ada yang melarang, dan itu juga sangat gratis. Nah, yang selanjutnya, kalau kita tidak mau mencari di sungai, kita bisa mencari di pasar ya. Pasar juga itu adalah salah satu lahan pakan dari ternak kita. Nah, di situ juga banyak tersedia, yaitu
biasanya ya kol, terus sayur-sayuran lainnya yang layu yang tidak terpakai. Biasanya para pedagang itu membuang kalau sudah agak busuk ya, tidak terpakai mereka buang, itu bisa kita manfaatkan. Atau buah-buahan atau tomat dan semangka pecah atau busuk itu bisa kita manfaatkan untuk penambah gizi dari ternak kita. Itu kalau buah-buahan itu lebih sangat bagus sekali untuk ternak kita untuk menambah gizi ya. Nah itu sangat banyak sekali. Dan yang selanjutnya adalah saat ini sudah dibudidayakan jenis ini, tanaman air juga, itu adalah azula. Azula sekarang sudah dibudidayakan di mana-mana karena itu juga mempunyai protein yang sangat tinggi. Itu bisa dipakai untuk ternak kita, untuk unggas bisa, untuk ternak kambing bisa, untuk sapi bisa. Itu banyak sekali manfaatnya yang bisa kita gunakan tentunya. Nah untuk pakan yang gratis selanjutnya adalah limbah yang tersedia biasanya di tempat rumah makan ataupun tempat catering ya. Itu biasanya melimpah banyak di situ, yaitu ampas kelapa. Ampas kelapa juga bisa kita gunakan karena itu mengandung minyak ya. Kalau ada yang berpendapat bahwa untuk ternak pembibitan tidak cocok memberikan pakan dengan ampas, sebenarnya kemungkinan salah ya, karena ampas kelapa itu kan mengandung minyak. Biasanya untuk peternak bebek itu kadang juga dikasih minyak. Nah, jadi seperti itu bisa kita gunakan, biasanya melimpah di rumah makan ataupun di tempat catering ya, itu bisa kita gunakan. Nah dan yang selanjutnya adalah yang berprotein tinggi, itu biasanya untuk pembesaran. Kita budidaya lalat BSF ya. Nah lalat BSF itu biasanya untuk pemberian pakan biasanya pupanya ya, pupa atau maggot. Nah itu proteinnya sangat tinggi dan itu bisa kita dapatkan secara gratis dari alam. Kita bisa memancingnya dan kita bisa menternakkan lalat BSF tersebut, itu untuk pemberian protein untuk pembesaran ternak kita. Itu proteinnya sangat tinggi sekali dan sangat bagus tentunya, itu sebagai pengganti pur pabrikan ya. Nah seperti itu adalah contoh-contoh untuk pakanan murah bahkan gratis, tidak mengeluarkan biaya sama sekali ya. Oke, mungkin penjelasan ini sedikit membantu teman-teman yang belum mengetahui. Yang sudah tahu ya alhamdulillah. Kalau ini saya khususkan untuk peternak yang mau belajar, yang belum tahu atau bingung mencari solusi pakan-pakan yang lebih murah atau gratis, biar kita pendapatan hasil ternak kita melimpah dan lebih banyak. Tentunya itu yang diharapkan oleh para peternak semua, yaitu keuntungan yang besar. Seperti itu ya. Oke, mungkin video ini semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Yang belum subscribe silakan lanjut subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih.